Sampurasun. Saya, Garbi Cipta Perdana, analis cagar budaya dan koleksi museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bidang pengkajian budaya, khususnya di Subkor Cagar Budaya dan Permusiuman. Untuk menyelesaikan tugas monolog aku, Smart ASN dan Instanku, saya akan menyampaikan yang pertama mengenai visi Disbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang merupakan diambil dari visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya adalah untuk membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing, serta membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Selain visi dan misi tersebut, berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016, tugas pokok Disbudpar adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Sementara fungsi Disbudpar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis pada bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang kedua, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata, dan pemasaran wisata. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas. Dan yang terakhir, kelima, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas Disbudpar, seperti halnya dinas pada umumnya, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertugas membantu wali kota dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Selain dibantu oleh seorang sekretaris dinas yang mengurusi bagian kesekretariatan, kepala dinas Disbudpar ini juga dibantu oleh 4 orang kepala bidang yang meliputi, yang pertama ini bidang saya sendiri, bidang pengkajian budaya, yang kedua bidang produk budaya dan kesenian, yang ketiga bidang kepariwisataan, yang ketiga bidang pemasaran, dan yang terakhir bidang ekonomi kreatif, yang pada keseluruhannya tersebut membawahi beberapa sub bidangnya masing-masing. Contohnya pada bidang saya, bidang pengkajian budaya, terdapat 3 sub bidang. Yang pertama itu ada sub bidang saya sendiri, cagar budaya dan permusiuman, yang selanjutnya bidang diplomasi budaya, dan yang terakhir adalah nilai budaya. Selain itu juga terdapat beberapa UPT atau unit pelaksana teknis, dan serta jabatan pelaksana dan juga kelompok jabatan fungsional. Kembali ke saya sendiri, yaitu sebagai analis cagar budaya, tugas saya itu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang cagar budaya dan koleksi museum. Pada kesehariannya, saya melaksanakan analisa yang berkaitan dengan aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Bandung, yang jumlahnya mencapai 1.770 bangunan, 70 situs, 26 struktur, dan 24 kawasan. Ini menjadi jumlah yang terbanyak di Indonesia mungkin ya. Berkaitan dengan pekerjaan saya tersebut, saya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait dengan pengelolaan cagar budaya. Pelayanan tersebut meliputi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bantuan rekomendasi pengurangan pajak dan pajak bumi bangunan maksud saya, merencanakan kajian penetapan cagar budaya, dan beberapa hal lain. Pelayanan tersebut yaitu mulai dari sosialisasi, saya melakukan sosialisasi mengenai Perda, khususnya Perda tentang pengelolaan cagar budaya, Perda 7 tahun 2017. Lalu monitoring dan evaluasi ini bagian dari penegakan Perda, bagaimana saya memonitoring dan mengevaluasi tadi bangunan cagar budaya yang jumlahnya 1.770, itu saya monitoring dan evaluasi supaya tetap terjaga kelestariannya. Lalu bantuan rekomendasi pengurangan pajak bumi dan bangunan ini perihal membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya, di mana masyarakat memang dibebankan untuk melestarikan bangunan cagar budaya, namun masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Jadi nanti masing-masing masyarakat, tiap-tiap pemilik bangunan mendatangi dinas kami untuk meminta surat rekomendasi pengurangan pajak seperti itu. Ya, lalu merencanakan kajian penetapan cagar budaya itu karena cagar budaya ini merupakan tinggalan budaya material yang memiliki nilai penting, dan melalui proses penetapan. Proses penetapan ini harus melalui proses kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Lalu adapun implementasi Smart ASN yang dapat dilakukan di Disbudpar Kota Bandung, khususnya pada subkor atau subbidang cagar budaya dan permusiuman, antara lain yang pertama, integritas dengan cara menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, konsisten, dan berani. Nilai ini menjadi dasar utama bagi saya untuk dalam melayani masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi diresahkan dengan adanya pungli atau adanya KKN dan sebagainya yang berkaitan dengan cagar budaya. Lalu yang kedua, mengenai nasionalisme.
dengan cara menjaga nama baik bangsa, negara, dan instansi dengan cara menerapkan tadi nilai integritas dan juga nilai-nilai lain. Yaitu yang ketiga, profesionalisme dengan cara melaksanakan tugas sesuai kualifikasi dan kompetensi, sehingga saya pun senantiasa mengikuti penambahan kompetensi atau penambahan pengetahuan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya pengkayaan dan wawasan juga ya. Dan ini berkaitan dengan nilai selanjutnya, yaitu wawasan global, yaitu dengan cara mengikuti diskusi pelatihan tentang kecagar budayaan atau dalam istilah internasionalnya heritage yang diselenggarakan oleh lembaga dalam maupun luar negeri sebagai bentuk aktualisasi dan perbandingan. Lalu yang kelima ini di bidang IT dan bahasa asing, yaitu dengan cara mampu mengoperasikan teknologi yang digunakan untuk mempermudah, memaksimalkan kerja serta mempercepat kinerja sehingga terciptanya tadi smart ASN dan smart governance. Lalu yang keenam, hospitality ini dengan cara senantiasa ramah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Ada tiga S ya, senyum, sapa, salam. Dan yang ketujuh berkaitan dengan networking, yaitu dengan cara memperluas jaringan dan wawasan agar terciptanya sinergitas antar lembaga, antar keilmuan, dan antar kepentingan. Nah, karena tadi antar lembaga ini menjadi penting supaya karena berkaitan dengan cagar budaya ini bukan hanya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga, tapi ada juga berkaitannya dengan Dinas Cipta Bintar ya, atau Dinas Tata Ruang seperti itu, antar keilmuan, karena cagar budaya ini bukan hanya menjadi objeknya arkeologi, antropologi, lalu arsitektur, sejarah, tapi antar keilmuan lain pun bisa masuk ke dalam kajian cagar budaya. Dan juga antar kepentingan gitu. Ada kepentingan untuk pelestarian, kepentingan untuk pemberdayaan, kepentingan untuk pemanfaatan di cagar budaya. Dan yang terakhir berkaitan dengan entrepreneurship, yaitu dengan cara memacu diri saya untuk dapat mengupayakan penyelesaian dari berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan cagar budaya dan permusiuman. Karena tentunya seperti halnya pekerjaan lain ya, gitu, seperti itu, pekerjaan saya pun tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Akan selalu saja ada masalah. Gitu. Dan saya sebagai pekerja tentunya dibayar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Masalah misalkan di cagar budaya dan museum di Kota Bandung sangat banyak, dan itu pertama-tama mungkin perlu saya urai dahulu gitu, di mana misalkan pembagian kewenangan antar lembaga, siapa sih sebetulnya yang berwenang melakukan penindakan, melakukan penindakan secara hukum, penegakan perda, saya itu siapa, dan data misalkan analis cagar budaya dan koleksi museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu. Dan ternyata tugas saya di diskusi ini hanya memberikan rekomendasi. Nah, ini misalkan itu salah satu bagian dari mengupayakan penyelesaian tugas, mengurai monolog juga tadi berkaitan dengan beberapa menyampaikan nilai smart lainnya, visi disebutkan jaga networking, karena nilai-nilai tadi ke-8 nilai yang merupakan adalah nilai yang diambil dari visi Kota Bandung untuk yaitu memberikan pelayanan prima dan menjadi seorang smart ASN. Sedangkan untuk misinya itu saja yang adalah sampaikan, mungkin ini terkesan menjadi sebuah monolog kualitas dan daya saing serta tidak membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Memang tugasnya menjadi monolog ya. Selain visi dan misi tersebut, berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016, melaksanakan tugas pokok di Bupar adalah melaksanakan bagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Sementara fungsi